Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Obar Malam. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Telaga Angker di Pedalaman Desa Sumatera. Oke, sebelum lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya kalian klik dulu tombol subscribe-nya supaya kami bisa terus bersemangat untuk membawakan cerita-cerita lainnya. Oke, kita mulai saja ke ceritanya. Tahun 2002, waktu itu aku mendapatkan tugas dari perusahaan di mana tempatku bekerja. Tugasku adalah mensosialisasikan berbagai produk pertanian dan perkebunan, termasuk pupuk yang kami produksi kepada penduduk desa. Waktu itu aku ditugaskan untuk tinggal di suatu desa terpencil di pedalaman Sumatera. Kebetulan waktu itu aku masih lajang. Wah, aku berpikir banyak hal positif dari tugas ini. Bisa tinggal di tempat yang sama sekali belum pernah aku kunjungi. Terbayang waktu itu, bisa menghirup segarnya udara daerah pedalaman, menikmati ketenangan kehidupan yang sangat bertolak belakang dengan yang saya jalani di Jakarta. Namun pada prosesnya ternyata banyak kendala yang harus dihadapi dan dilalui. Kendala yang terkait dengan pekerjaan maupun bukan, tapi tetap saja harus aku jalani semua. Desa tempatku bertugas ini letaknya berdekatan dengan perbatasan Lampung dan Sumatera Selatan. Masih masuk di wilayah Sumatera Selatan, sangat terpencil. Berjarak sekitar 1,5 jam dari kota terdekat. Itu pun bukan kota besar. Desa yang masih hanya bisa dijangkau dengan kendaraan roda 2. Namun harus memerlukan perjuangan dan ekstra keras apabila harus memaksakan menggunakan roda 4. Dengan keadaan seperti itu, jadinya aku harus menggerakkan fisik dan tenaga. Sedari awal menginjakan kaki di sini, kemana-mana lebih banyak menggunakan berjalan kaki. Kalaupun harus bermotor, itu juga digunakan kalau harus bepergian ke kota. Kebetulan, waktu itu aku tinggal di sini menumpang di salah satu rumah penduduk. Sebut saja namanya Pak Haji Ramli. Pak Haji Ramli ini merupakan salah satu pemuka desa, orang yang sangat dihormati. Beliau memiliki anak laki-laki yang bernama Iwan, pemuda berusia 23 tahun. Kebetulan waktu itu aku dan Iwan sedang mengobrol di teras depan rumahnya pada malam hari, sambil menikmati kopi dan sebatang rokok. Mas, di desa ini dari zaman dulu, selain dari hasil tani dan kebun yang bagus, kadang juga terkenal oleh keangkerannya loh mas, khususnya telaga itu loh yang di belakang. Tiba-tiba kalimat itu meluncur dari mulut Iwan. Loh, tapi kok kalian sepertinya nggak takut ya? Apa karena sudah terbiasa? Ucapku. Lah, gak gitu juga mas. Kami masih takut kok, namun kami lebih memilih menghindar daripada bertemu dengan yang gituan, jawab Iwan. Iya, kebetulan saya juga memang baru tinggal 3 bulan di sini, Wan. Pernah, waktu itu saya mendengar obrolan tidak sengaja waktu sedang bersosialisasi pada siang hari. Waktu itu Pak Ridwan bercerita kalau istrinya melihat sekelebatar hantu perempuan terbang melayang di atas telaga ketika sedang melintas di jembatannya. Oh, ya emang sudah gak aneh, Mas. Warga di sini memang dari kalau sudah malam gak ada yang berani lewat jalan setapak pinggirnya. Mereka lebih memilih jalan memutar walaupun lebih jauh jaraknya. Aku juga gak tahu sejarahnya dulu bagaimana telaga itu. Tapi katanya telaga ini sudah ada sejak kakekku masih kecil. Berarti memang sudah sangat lama telaga ini. Aku pun memang beberapa kali Wan melewati daerah situ. Kalau memang harus ke desa sebelah. Telaganya cukup indah juga kok, ucapku waktu itu kepada Iwan. Pernah suatu saat aku melewati telaga itu waktu siang hari. Dari mengesampingkan cerita-cerita seram yang beredar, aku bisa bilang kalau telaga ini merupakan telaga yang cukup indah, walaupun tidak terlalu jernih, tapi airnya cukup bersih. Pinggir-pinggirannya dipenuhi tanaman menjalar dan rumputan. Sisi lebih luarnya lagi, ada banyak pepohonan yang berdiri rapat mengelilingi. Hal inilah yang membuat suasananya jadi teduh, walaupun pada siang bolong.
Di salah satu sudutnya ada deretan kayu yang menjorok ke tengah, seperti tempat untuk menyandarkan perahu. Tapi tidak besar, kira-kira hanya 4 meter panjangnya. Entah peruntukan apa sebenarnya itu, tapi sudah beberapa kali aku duduk sendirian di dermaga. Dan ketika dalam perjalanan pulang dari sosialisasi, beberapa kali memang aku sempat mampir sebentar, sekedar melepaskan lelah menikmati udara yang terlihat sangat mengenakan. "Mas, jangan sering-sering sendirian di telaga itu," begitu Iwan bilang padaku setelah mendengar ceritaku itu. Tentu saja aku menanyakan jawabannya. "Emang kenapa, Wan? Itu telaganya bagus kok, indah, menenangkan." "Pokoknya jangan, Mas. Takutnya nanti ada apa-apa," jawab Iwan menggantung. Tapi aku tahu arahnya kemana. Ya begitulah penduduk di desa ini dan desa terdekat lainnya. Malah menganggap kalau telaga ini merupakan telaga angker. Sudah tidak terhitung lagi peristiwa janggal dan seram yang pernah terjadi di situ. Katanya, gak cuma malam hari, tapi kejadian seram juga terkadang terjadi di siang hari. Aku tidak bisa menceritakan satu kebersamaan yang pernah aku dengar. Tapi benang merahnya adalah telaga itu katanya benar-benar angker. Penampakan antara lain, hantu perempuan, anak-anak kecil yang berlarian di pinggirnya, dan lain sebagainya. Pada beberapa bulan awalnya, saya memang menganggap semua itu masih biasa saja. Yang ada tersembunyi di desa ini merupakan desa pedalaman yang eksotis, indah, termasuk telaganya. Sampai akhirnya, secara perlahan, saya mulai merasakan semuanya sendiri. Dari yang hanya sedikit janggal, sampai keseraman yang benar-benar sangat terasa. Masih ingat saya waktu itu. Pada suatu hari dalam perjalanan pulang dari salah satu perkebunan, saya berjalan kaki melewati telaga menyusuri jalan setapak di pinggirnya. Waktu itu belum terlalu malam, masih jam 5 sore. Tapi tentu saja sudah mulai gelap. Matahari asik bersandar di ufuk barat. Langkahku agak pelan. Lelah sangat terasa karena kegiatan sepanjang hari. Jalan setapak pinggir telaga sudah sangat sepi ketika aku menjemurnya. Mungkin karena sudah mendekati waktu maghrib. Iya, jalan setapak yang hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 dan pejalan kaki. Aku waktu itu hanya benar-benar sendirian yang sedang menyusurinya. Seperti hari-hari sebelumnya, telaga itu tampak indah, tenang, seperti terhindar, tak ada pergerakan di permukaannya. Hanya sesekali terlihat gelombang kecil dihempaskan angin sepoi-sepoi. Sambil menikmati pemandangan dan sepinya, aku terus berjalan, ingin cepat sampai di rumah untuk beristirahat. Namun ketika sedang larut menikmati semuanya, tiba-tiba sayup-sayup aku mendengar suara. "Henry," ada yang memanggil. Terdengar suaranya seperti suara perempuan. Tentu saja, aku langsung penasaran. Aku langsung menghentikan langkahku. Di hari yang mulai gelap, aku memperhatikan sekeliling. Pandangan menyebar ke setiap sudut telaga, mencari tahu siapa gerangan yang tadi memanggil. Tapi nggak ada siapa-siapa. Aku nggak melihat ada orang sama sekali. Sepi dan kosong. Juga hanya terdengar suara binatang-binatang serangga hutan. Selebihnya tak ada suara lagi. Karena tak menemukan apa-apa, aku kembali melanjutkan perjalanan. Tapi baru saja beberapa langkah, suara itu muncul dari kejauhan. "Henry." Sekali lagi aku berhenti. "Siapa sih yang manggil-manggil?" gerutuku. Di titik ini belum terlihat sedikit pun pikiran aneh. Yang saya tahu ada orang yang memanggil dari kejauhan. Karena penasaran, aku lalu membelokkan langkah mendekati telaga, menuju dermaga kayu kecil yang tempat biasa aku duduk sendirian. Hari sudah semakin gelap. Aku yang masih terkungkung penasaran, lagi-lagi memperhatikan sekeliling. Kali ini sambil berdiri di ujung kayu dermaga, karena dari tempat itu aku bisa melihat semua sudut dari telaga. Airnya sangat tenang, tak ada pergerakan sama sekali. Suasananya terlihat amat sepi, keningan yang benar-benar sangat hening. Cukup lama aku berdiam sampai akhirnya aku melihat sesuatu. Ada pergerakan di tengah-tengah telaga.
Permukaan udara yang tadinya sangat tenang, tiba-tiba bergelombang kecil, seperti ada yang sedang membuatnya bergerak. Aku terus saja memperhatikan pergerakan itu. Semakin lama semakin jelas terlihat kalau pergerakan air itu bergerak maju tak diam di tempat, seperti ada benda di permukaan yang sedang berenang, bergerak mendekat ke tempatku yang sedang berdiri. Apa itu? Ikan atau apa? Atau hewan lain? Pada waktu itu saya tidak tahu dan belum tahu sosok apa itu. Gelombang kecil itu terus mendekat dan semakin dekat. Hari yang sudah semakin gelap membuat aku masih belum juga bisa memastikan hewan apa yang sedang berenang. Padahal jaraknya sudah cukup dekat. Sampai akhirnya gelombang itu terlihat melambat dan semakin melambat. Lalu berhenti hanya beberapa meter dari tempatku berdiri. Karena masih belum jelas juga benda apa itu. Seketika aku juga berusaha untuk fokus memperhatikan, menerka-nerka. Lalu tiba-tiba, jantung seperti berhenti berdetuk. Napas tertahan ketika akhirnya aku melihat dengan jelas bentuk benda misterius yang diam di permukaannya. Beberapa detik lamanya dilindungi tak bisa bergerak. Hanya melihat saja dan fokus memperhatikan objek seram itu. Ya, ternyata benda itu seonggok kepala dengan rambut hitam panjang tergerai di belakang, mengambang di permukaan. Aku melihat hanya kepalanya saja, tak ada bagian tubuh lainnya. Wajahnya bertabur seram datar tanpa ekspresi, tapi seperti sedang diperhatikan. Matanya mati, tak bercahaya. Jadi, tadi yang dilihat berenang mendekat dan adalah kepala yang berambut panjang menyeramkan. Setelah beberapa detik terpana ketakutan, akhirnya aku bisa melangkah mundur perlahan, lalu lari sekencang-kencangnya menjauh meninggalkan telaga itu. Cukup lama setelah peristiwa itu terjadi, tepatnya pada bulan November. Waktu itu Pak Husni dan Iwan terus mengobrol sembari sesekali dilaki tawa berderai. Sementara aku lebih banyak jadi pemerhati dan pendengar yang baik, meski tetap menimpali obrolan mereka berdua. Nyaris jam 12 malam, kami duduk di pos ronda berbentuk rumah panggung yang ukurannya tidak terlalu besar, mungkin hanya sekitar 4 kali 4 meter saja. Jadi maksimal hanya bisa ditempati oleh 6-7 orang saja. Pos ronda yang dikelilingi oleh rapatnya pepohonan bambu ini letaknya berada di pinggir desa. Lampu templok berukuran besar jadi satu-satunya sumber penerangan. Tapi walaupun begitu, cahayanya masih mampu menyebarkan seisi pos dan sebagian kecil bagian luarnya. Malam ini tak ada angin, udara tidak bergerak sama sekali, jadi sangat sepi. Tak ada suara dedaunan dan pepohonan yang bergerak bergoyang. Gimana mas, betah tinggal di kampung kami? Ucap Pak Husni melontarkan pertanyaan. Betah pak, jawabku pendek. Udah berapa lama ya di sini? 7 bulan kayaknya pak. Saya suka suasananya, masih sangat asri. Beda banget dengan di kota besar. Ya beginilah mas, namanya desa kecil, jauh dari mana-mana. Pak Husni menambahkan. Saya hanya mengangguk-angguk sambil tersenyum sesudahnya. Iya, ternyata gak terasa ya, saya sudah 7 bulan lebih di desa ini. Dari 1 tahun yang direncanakan. Malam itu aku dan Iwan kebagian tugas untuk siskamling. Ini bukanlah siskamling pertama aku selama tinggal di desa ini. Sebelumnya sudah beberapa kali, bedanya dengan berbagai alasan. Kali ini hanya aku, Iwan, dan Pak Husni saja yang bertugas. Biasanya ada 5-6 orang. Tapi nggak apa-apa. Tugas siskamling di sini tergolong mudah. Hanya sesekali berkeliling membawa kentongan dan obor atau lampu senter sebagai penerangan. Menurut warga, sudah bertahun-tahun lamanya belum pernah ada kejadian pencurian. Desa ini tergolong aman, tentram sejak lama. Mas, setengah jam lagi kita keliling ya, Iwan bilang begitu di sela-sela dialog. Iya Wan, tapi sebatang dulu aja ya, ucapku. Memang sudah jam 12 malam, kami harusnya mulai berkeliling. Desa ini tidak terlalu luas, berjalan kaki mengelilinginya tidak butuh waktu lama. Hanya kira-kira 1 jam lebih sudah selesai. Sesuai rencana, aku, Iwan,
Akhirnya mulai berjalan pada pukul 12:30, berbekal lampu senter di tanganku dan obor dalam genggaman Iwan. Kami mulai patroli keliling desa. Ada alasan kenapa obor minyak tanah masih digunakan sebagai penerangan oleh penduduk ini. Karena minyak tanah jauh lebih murah dan lebih mudah didapat daripada batu baterai untuk lampu senter. Tapi walaupun begitu, saya tetap memilih lampu senter karena sudah termasuk peralatan yang saya bawa dari Jakarta. Bisa ditebak, tengah malam seperti ini, keadaan desa sudah sangat sepi, tak ada orang sama sekali. Saya dan Iwan berjalan tidak terlalu cepat sambil berkomunikasi, namun tetap memperhatikan setiap sudut tempat yang kami lewati. Gak bisa dipungkiri juga, suasana malam ini di desa terlihat sangat mencekam karena dikelilingi hutan dan perkebunan. Masih banyak terdengar suara-suara binatang malam. Beberapa kali di antaranya, saya tidak tahu bunyi binatang apa. Yang jelas, terkadang terdengar cukup menyeramkan juga. Jarak satu rumah dengan rumah lainnya agak jauh, dan masing-masing tidak berpagar. Maka dari itu, sebagian besar wilayah desa tergolong gelap karena kurangnya penerangan. Kami terus menyusuri jalan desa. Satu demi satu rumah kami perhatikan dan tampaknya sejauh ini tak ada yang mencurigakan. Semuanya tampak normal. Mas, maaf ya, kok tiba-tiba aku sakit perut ya? Kita pulang dulu yuk, sebentar. Tiba-tiba Iwan bilang begitu setelah kami baru hampir setengah jalan. Ya, ada-ada aja kamu, Wan. Udah mending kamu ke toilet musola aja tuh, lebih deket, jawabku. Iwan lalu mengikuti saranku. Ia lantas memilih untuk berlari kecil menuju musola yang jaraknya lebih dekat daripada ia harus pulang ke rumah. Sementara aku menunggu Iwan di depan balai desa, sekitar 50 meter dari musola. Dari tempatku duduk, aku dapat melihat kalau Iwan meletakkan obornya di pagar depan musola. Dari kejauhan terlihat apinya yang menyala. Sambil menunggu, aku menyalakan api. Angin malam mulai terasa berhembus. Dinginnya perlahan merambah menyentuh kulit. Terlihat menghadap ke arah musola. Aku belum juga melihat ada pergerakan. Api obor masih tetap di tempatnya, menandakan kalau Iwan belum selesai. Kuhisap rokokku dalam-dalam, lalu kutekan asapnya. Hal ini sedikit banyak bisa menghangatkan. Kemudian berikutnya, aku malah tenggelam dalam lamunan. Nah, ketika aku sudah tersadar, aku lalu menoleh ke musola. Ternyata, obornya sudah tak berada di tempatnya, tapi sudah bergerak berjalan. Akhirnya Iwan selesai juga, gumamku. Tapi kalau aku perhatikan lebih detail, ternyata ada yang aneh. Kelihatan dari cahaya apinya, ternyata obornya tidak mendekat bergerak ke arahku, malah terlihat menjauh. Loh, kok Iwan malah berjalan ke arah berlawanan? Melihat itu aku langsung bangun dari dudukku, lalu berjalan mengejar Iwan. Jarak kami masih terlihat cukup jauh. Cahaya lampu senter belum cukup menjangkau Iwan. Aku hanya bisa melihat cahaya api kecil obor yang jaraknya jauh dan aku terus mengikutinya. Yang anehnya, Iwan berjalan cukup cepat. Aku juga harus berjalan cukup cepat untuk mengimbangi kecepatan larinya. Aku terus saja mengikutinya. Aku tak berani waktu itu memanggil karena khawatir suara keras teriakanku akan membangunkan warga. Aku lebih memilih untuk terus mengejarnya. Aku mulai berlari kecil untuk terus mengimbangi percepatan Iwan. Jarak kami menjadi lebih dekat karenanya. Tapi beberapa detik kemudian, aku malah memperlambat langkahku. Karena tiba-tiba aku menyadari sesuatu. Ketika aku sadar kalau ternyata kami malah melangkah keluar desa, ditandai dengan tak terlihatnya lagi ada rumah penduduk di sekitar. Lalu ke arah mana kami bergerak melangkah? Ternyata aku terus mengikuti Iwan menyusuri jalan setapak menuju telaga. Ya, dalam gelapnya malam di tepi hutan, kami malah berjalan menuju tempat yang terkenal sangat angker. Iwan, mau ngapain sih ke telaga? Dalam hati aku bertanya. Sempat terbesit pikiran untuk berhenti mengikutinya, lalu kembali ke desa. Tapi rasa penasaran menutup segalanya. Aku malah terus ikut melangkah. Api obor akhirnya berhenti bergerak. Dia diam di tepi telaga. Dari kejauhan aku melihatnya seperti itu. Duh, Iwan ngapain sih di situ? Ucapku masih bertanya-tanya di dalam hati. Melihat itu aku terus melangkah semakin mendekat. Semakin lama cahaya api dari obor semakin terang terlihat karena jarak yang semakin dekat. Maka dari itu pula,
Cahaya lampu senterku perlahan akhirnya mampu menjangkau Iwan dengan obornya. Namun ketika sudah semakin dekat dan semakin dekat lagi, tiba-tiba aku mulai berhenti melangkah. Ketika jarak kami hanya tinggal beberapa meter saja. Karena aku akhirnya menyadari sesuatu. Ternyata yang aku ikuti dari tadi adalah bukan Iwan. Tubuhku langsung kaku, kalut, takut menyeruak memenuhi isi kepala. Aku seperti tak mengenali sosok yang berdiri di tepi telaga sambil memegangi obor itu. Dia berdiri membelakangi menghadap ke tengah telaga. Dari belakang, aku melihat dia mengenakan baju terusan lusuh berwarna gelap. Rambutnya panjang tergerai sebatas pinggang. Sosoknya seperti perempuan. Aku semakin diam ketakutan ketika dia mulai melindungi tubuhnya perlahan menghadap ke arah. Tanganku gemetar, tapi masih bisa mengarahkan senter ke arah sosok menyeramkan itu. Sampai akhirnya, dia benar-benar sudah berdiri menghadap. Saat itu akhirnya aku bisa melihat dengan jelas penampakannya. Wajahnya pucat tanpa ekspresi, menguras seram meruntuhkan nyala. Tangannya masih memegang obor dengan menyala. Dalam keheningan, perlahan aku yang semakin ketakutan, mulai mundur dan menjauh. Sementara sosok itu masih diam memperhatikanku. Tapi beberapa detik kemudian, keadaan yang tadinya sepi berubah. Tiba-tiba, dia mulai mengeluarkan suara tawa yang tertahan tapi terdengar jelas. Yang lebih mengerikannya lagi, sosok menakutkan itu tiba-tiba bergerak maju dengan cara melayang mendekat ke arah. Otomatis, aku langsung berlari, mencoba menjauh. Tapi entah alasan apa, tenaga sepertinya sudah terkuras habis. Aku tak mampu berlari dengan kencang. Sempat aku menoleh ke belakang. Ternyata sosok itu masih terus bergerak mengikutiku dengan cara bergerak melayang. Sungguh sangat mengerikan. Lemas, lelah, dan semuanya menjadi satu. Tak mampu lagi bergerak, apalagi berlari. Kemudian, aku roboh di tanah, di atas jalan setapak tepian danau. Waktu itu, aku masih bisa melihat kalau sosok menyeramkan itu masih terus mendekat, dan terus mendekat. Sambil mengeluarkan tawanya yang cukup mengerikan. Dengan tangan masih memegang obor yang menyala. Terlihat benar-benar sangat menyeramkan. Karena aku benar-benar sudah tidak kuat lagi. Akhirnya setelah itu aku sudah tak ingat apa-apa lagi. Kemudian selanjutnya, tiba-tiba aku tersadar. Sudah berada di balai desa. Di sekelilingku ada Pak Haji Ramli, Pak Husni, Iwan, dan beberapa warga lain. Alhamdulillah, sudah sadar. Begitu kata Pak Haji. Begitu aku diberi segelas air. Jadi menurut cerita Iwan, ketika selesai dari toilet musola, dia tidak melihat keberadaanku. Aku menghilang. Lalu dia kembali ke pos ronda untuk mencari. Tapi ternyata di pos ronda juga tidak ada. Setelahnya dia dan Pak Husni mencari aku ke rumah. Sama juga tak ditemukan. Akhirnya bersama Pak Haji dan beberapa warga lain, mereka coba mencari ke seluruh penjuru desa. Sampai akhirnya sekitar jam 3 subuh aku ditemukan terbaring tak sadarkan diri di tepi telaga. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila pembawaannya masih kurang mengenakan. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Dan jangan lupa support channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.